Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji uji kinerja PPG dalam jabatan. Perkenalkan, nama saya Alma Fauzia dengan NIM 210113921097001 dan nomor daftar ujian 20218110009. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 4 dengan program studi Ilmu Pengetahuan Alam LPTK Universitas Negeri Surabaya. Pada hari ini saya akan melaksanakan uji kinerja praktek pembelajaran dengan materi zat aditif dan zat adiktif, submateri zat adiktif, kelas 8 semester ganjil yang akan saya laksanakan di sekolah tempat saya mengajar, SMP Negeri 4 Tambang, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau. Berikut adalah video pembelajaran saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik semua ya. Oke. Kalian udah siap untuk belajar? Sudah siap. Nah, sebelum belajar, Ibu mau cek terlebih dahulu nih kesiapan kalian masing-masing. Ya, Yo bawa masker nak? Bisa dipasang? Pasang ya. Iya, bisa ditarik maskernya ke atas. Oke, ya semuanya udah siap belajar. Nah, sebelum belajar, Ibu minta kepada ketua kelas untuk menyiapkan kelasnya. Ya, kepada Raja silakan disiapkan. Siap. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada Raja. Biar lebih semangat lagi dalam belajarnya, kita mengadakan tepuk pramuka dulu. Ya, mantap ya. Nah, anak ibu, ada nggak teman-teman yang tidak hadir hari ini? Ada semua, Bu. Hadir semua ya. Oke, terima kasih ya sudah hadir semuanya. Nah, sebelum memulai pelajaran hari ini, Ibu mau bertanya dulu nih pada kalian. Masih ingat nggak pelajaran kita minggu kemarin? Ada yang masih ingat? Ada nak? Ya, ada yang masih ingat? Ya, coba kita. Tentang macam-macam zat adiktif buatan Apa aja kira-kira nak contohnya? penyedap, contohnya WSG, pemanis, contohnya aspartam, pengawet, contohnya asam folat. Ya, benar sekali ya Mika. Bermacam-macam zat aditif buatan ya. Ada MSG, aspartam, dan ada pengawet. Ada lagi yang ingat pelajaran minggu kemarin? Zidan ingat? Ya, coba Zidan apa? Zat adiktif jika dikonsumsi berlebihan menyebabkan nyeri sendi dan otot kaki. Zat aditif jika dikonsumsi berlebihan dapat menyebabkan nyeri sendi dan otot kaku. Nah, sekarang kita akan masuk ke pembelajaran kita yang baru, yaitu tentang zat adiktif. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kali ini, Ibu akan membagikan kepada kalian untuk free test. Gunanya adalah untuk mengetahui sampai di mana pemahaman kalian tentang pembelajaran yang akan kita adakan hari ini. Nah, silakan dan dikerjakan free test-nya. Beri waktu 3 menit untuk mengerjakannya ya. Kerjakan secara cepat dan nanti kita akan mengoreksi bersama-sama. Jangan lupa kasih nama ya. Sudah selesai? Ya.
istilahnya hasil dari tes kalian. Pertanyaan nomor 1 jawabannya adalah zat yang dapat menimbulkan ketergantungan disebut dengan adiktif. Coba diperiksa. Yang kedua, berdasarkan potensi penyebab ketergantungannya, psikotropika dikelompokkan menjadi 3 macam. Yang ketiga, penggolongan narkotika dan psikotropika adalah berdasarkan atas B. ketergantungannya. 4. Zat yang dapat meningkatkan aktivitas sistem saraf pusat atau fungsi organ tubuh lainnya disebut dengan stimulan. B ya. Kemudian yang kelima, kopi dan teh tergolong kepada zat. Jawabannya adalah C. psikoaktif. Coba disebutkan nama-nama teman yang kalian periksa dan berapa nilainya. Coba siapa yang diperiksa? Cynthia dapat berapa? Cynthia betul 3. Kemudian ini siapa? Terus ada berapa? 1. Sofian berapa? Betul 2. Chelsea betul? Betul 1. Nila betul? Betul 2. Bisa betul? 2. Jennifer betul berapa? Betul 2 juga. Raja betul? 1. Terus? Tidak betul? 1. Oke? Nah, dari hasil yang sudah kita periksa bersama ini, katakan kalian belum memahami tentang materi yang akan kita pelajari hari ini. Nah, untuk lebih jelasnya tentang pembelajaran kita kali ini, Ibu akan menanyakan sesuatu kepada kalian ya. Kenapa, Nak? Ya. Perhatikan gambar yang Ibu tayangkan. Nah, gambar apa ini, Nak? Siapa yang tahu? Ya, coba. Ya. Orang yang sedang minum kopi. Kemudian satu lagi. Ini gambar apa? Ya, lihat. Anak kecil yang sedang minum teh. Oke. Nah, Ibu mau tanya nih, di antara kalian ini ada nggak sih yang sering mengonsumsi teh atau kopi? Nah, Mbak. Ya, minum apa? Minum teh berapa kali sehari? 2 kali sehari. Itu setiap hari? Iya. Bagaimana kalau kamu tidak minum teh? Kurang semangat. Oke. Nah, itu Cynthia ya. Dia harus minum teh 2 kali sehari. Jika tidak, dia tidak bersemangat. Berarti Cynthia juga udah ketergantungan ya dengan teh. Ya. Ada lagi di antara kalian mungkin anggota keluarganya yang suka minum teh atau kopi? Nah, coba Tila, siapa yang suka minum kopi atau teh? Mama minum apa? Minum kopi. Berapa kali sehari? 2 kali. Pernah nggak ditanya kalau seandainya Mama tidak minum teh gimana rasanya? Gimana kata Mama rasanya? Sakit kepala. Berarti mamanya juga bisa dikatakan sudah ketergantungan dengan kopi ya. Nah, anak ibu semua, itu tadi cerita dari teman-temannya. Ada di antara teman kalian yang suka minum teh, juga ada anggota keluarganya yang suka minum kopi. Nah, sekarang untuk lebih jelasnya pembelajaran kita kali ini, tujuannya adalah yang pertama, dengan mengadakan diskusi dan literasi buku teks, kalian dapat menjelaskan pengertian dari zat adiktif, kemudian merincikan macam-macam zat adiktif dan dampak penggunaannya. Kemudian kalian juga dapat mengemukakan ide untuk menjaga diri dari pengaruh narkoba, dan yang ketiga kalian akan membuat poster tentang bahaya narkoba bersama kelompok yang akan Ibu bagi nantinya. Penilaian yang akan Ibu lakukan pada pembelajaran ini ada 3 macam. Yang pertama adalah penilaian pengetahuan. Itu nanti akan Ibu ambil di akhir pembelajaran kita. Yang kedua adalah penilaian sikap. Itu Ibu ambil selama pembelajaran kita berlangsung. Dan yang ketiga adalah penilaian keterampilan. Nanti diambil dari poster yang kalian buat. Nah, sekarang kita lanjut kepada materi kita kali ini. Coba kalian saksikan video yang akan Ibu putarkan berikut ini. Kemudian kalian diminta untuk merumuskan masalahnya. Bapak
kopi ya Pak? Iya Bu, Oh, kenapa Bapak suka minum kopi Pak? enak aja, les gitu Bu. Nah, itu Bapak rasakannya. Jika Bapak tidak minum kopi, bagaimana rasanya? Kalau nggak minum kopi itu sehari itu ya bisa membuat kita jadi stres, kemudian merasa nggak enak, macam-macam. Pokoknya ada yang kurang. Oh, gitu. Berapa hari Bapak minum kopi dalam sehari Pak? Saya minimal yang 3 kali sehari. 3 kali sehari. Berarti bisa dikatakan Bapak sudah ketergantungan ya Pak dengan kopi. Boleh dan Oke Pak, terima kasih informasinya Pak. Bu, Iya, itu sudah minum teh Bu? iya saya sangat suka minum teh ini, apalagi di pagi hari. Kenapa bisa begitu Bu? Lebih fit aja badan itu. Berarti kalau sehari Bu tidak minum teh gimana rasanya? Membawanya kepalanya itu rasanya itu gimana ya, kayak bawahnya pusing, mungkin mau jadi kayak mencegah di kepala kalau mau minum sehari gitu. Kapan kali Bu minum teh? Cukup sekali pagi aja. Oh, sejak pagi. Sejak kapan Bu minum teh Pak? Dari SMA lah saya minum teh. Jadi bisa dikatakan itu sudah ketergantungan ya Bu? Oke Bu, terima kasih Oke, informasinya. sama-sama. Ayo minum teh semua. Oke. Nah, dari video yang sudah disaksikan, ada nggak yang bisa merumuskan masalahnya? Nah, coba, Bapak. Dan apakah Dan apakah yang terkandung dalam kopi dan teh? Ada lagi kira-kira apa pertanyaan yang ada muncul dalam pikiran kalian tentang video ini? Bisa? Coba. mengapa kopi dan teh bisa membuat ketergantungan? Mengapa kopi dan teh bisa menyebabkan ketergantungan? Nah, itu dia pertanyaan-pertanyaan yang muncul dari teman kalian ya. Yang pertama, dan apakah yang terkandung dalam kopi dan teh? Dan yang kedua, mengapa kopi dan teh bisa menyebabkan ketergantungan? Nah, sekarang untuk lebih jelasnya jawaban dari pertanyaan-pertanyaan kawan kalian, kita akan melakukan diskusi secara berkelompok. Ibu akan membagi kalian ke dalam 3 kelompok. Kelompok A, anggotanya Miriam, Putra, Anissa, Jennifer, dan Habib. Kelompok B, Raja, Sofian, Abel, Cynthia, dan Agila. Serta kelompok C, Naila, Chelsea, Miftahul, Tio, dan Jidat. Silakan duduk sesuai kelompoknya masing-masing. Diatur meja dan bangkunya, nak. Silakan berdiri dan atur kelompoknya. Perhatikan dulu. Ibu akan membagikan kalian KPD yang akan kalian isi dan diskusikan bersama kelompok masing-masing. Nanti jawaban dari pertanyaan yang ada di LKPD langsung diisi di LKPD ini saja, ya. Kelompok 1, ini kelompok 1, ini kelompok 2 ya atau B, dan ini untuk kelompok C atau 3. Oke, silakan diperhatikan LKPD-nya. Jika ada pertanyaan, bisa ditanyakan kepada Ibu. Adakah yang tidak paham tentang LKPD atau cara pengisiannya? Ya, coba, apa? Nah, tabel yang ada di LKPD, coba perhatikan. Apakah semuanya diisi atau tidak? Coba kalian perhatikan LKPD-nya, itu ada berapa tabel di sana, nak? Total tabelnya ada berapa yang diisi? 4 tabel. Nah, kalian tidak harus mengisi semuanya. Kalian cukup mengisi sesuai dengan tugas kelompok kalian masing-masing. Nah, untuk tugas kelompoknya, kelompok A itu akan membahas tentang narkotika. Berarti isi tabel narkotika saja. Dan satu lagi tabel keempat, ya. Kemudian ini kelompok B itu membahas tentang tabel psikotropika saja, ya. Dan kelompok C membahas tentang tabel psikoaktif saja. Oke, nak? Ada lagi pertanyaan? Tidak ada ya, silakan berdiskusi bersama kelompoknya masing-masing. Silakan dibuka bukunya. Buka bukunya dan lakukan diskusi bersama-sama. Nah, kita sebagai pilihan terakhir pada bilang, tidak apa?
Golongan 3. Nampaknya apa saja? Oke, mana? Dampaknya ya. Supaya jangan dari narkoba ya. Nah sekarang kalian bisa lanjut ke kegiatan kedua, yaitu membuat poster tentang gerakan anti narkoba. Nah silakan bekerja secara berkelompok. Nanti kita akan memberikan penilaian terhadap poster kalian masing-masing. Beri waktu kalian 20 menit untuk mengerjakan posternya. Keluarkan sertifikatnya ya, dan tinggi nilainya. Nanti kelompok lain akan menilai hasil kelompok temannya juga. Waktunya 15 menit lagi ya.
kelompok silakan menempelkan tabel hasil diskusi kalian. Kelompok A tabel narkotika, kelompok B tabel psikotropika, dan kelompok C tabel psikoaktif lainnya. Satu orang mewakili ke depan. Ayo, kita Nina. Masker itu juga nggak usah di. Mau di. Itu ke resepnya. Kelompok B. Perhatikan semuanya nak, cepat. Ini setiap kelompok sudah menempelkan hasil diskusinya. Sekarang ibu minta kepada masing-masing perwakilan kelompok untuk melihat hasil diskusi kelompok lainnya. Ya, dan siapkan satu pertanyaan untuk kelompok lainnya. Kelompok B memperhatikan tabel A dan C, dan kelompok C memperhatikan tabel kelompok A dan B. Silakan maju satu orang ke depan. Lihat dan perhatikan hasil dari diskusi teman-temannya. Silakan sini, perhatikan nak. Oke, kelompok B, silakan maju ke depan satu orang, perhatikan tabel dari kelompok kawannya yang lain. Kelompok 1 dan kelompok 3, kamu perhatikan. Baiklah anak-anak ibu semua, semuanya kalian sudah mewakili satu orang untuk melihat hasil kelompok lainnya. Sekarang kita akan sesi tanya jawab. Dipersilahkan kepada kelompok lainnya bertanya ke kelompok teman lainnya. Untuk kelompok 1 ada pertanyaan kan? Ya, dari kelompok 1 silakan bertanya ke kelompok mana? 3. Ke kelompok 3. Ya, silakan. Apakah yang terkandung dalam kopi dan teh? Kelompok 3 silakan jawab. Zat yang terkandung dalam kopi adalah kafein yang berfungsi sebagai stimulus yang mampu meningkatkan kerja otak. Nah, berarti di dalam kopi terkandung kafein ya, berfungsi sebagai stimulus ya untuk kerja otak. Nah, sekarang kelompok 2 ada pertanyaan? Ke kelompok? Apa berapa? Kelompok 1, silakan berdiri. Ke situ Mbak. Jika kalian tidak ada pengertian jelaskan dari narkotika, bisa kalian jelaskan penjelasannya. Ya, pengertian dari narkotika tidak ada di tabelnya. Bisa dijelaskan? Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman yang dapat menyebabkan kemudahan atau perubahan kesadaran, mengurangi rasa nyeri dan menyebabkan ketergantungan pagi turun naik. Oke. Nah, sekarang dari kelompok lain, kelompok C, ada pertanyaan? Kelompok mana? Kelompok 1 ya, silakan. Berdasarkan apa narkotika digolongkan? Berdasarkan apa narkotika digolongkan? Bisa dijawab? Berdasarkan penyebab ketergantungannya. Berdasarkan penyebab ketergantungannya. Oke? Semuanya udah paham ya dengan hasil pertanyaan tadi. Nah, anak ibu semua, selanjutnya kita akan melihat hasil aktivitas kedua, yaitu poster yang sudah kalian buat bersama kelompoknya. Nah, silakan untuk kelompok masing-masing menempelkan posternya di papan tulis. Nah, ini adalah hasil dari kerja kalian bersama-sama dengan kelompoknya. Sekarang ibu minta kalian menilai secara objektif hasil dari kelompok temannya masing-masing. Kelompok 1 menilai hasil kelompok 2 dan 3. Nah, dan kelompok 2 menilai hasil kelompok 1 dan 3. Kelompok 3 menilai hasil kelompok 1 dan 2. Coba perhatikan ibu nak untuk penilaian. Coba perhatikan dulu. Semuanya perhatikan ibu untuk penilaian. Kalian dinilai ada 3. Pertama itu adalah temanya sesuai apa tidak? Ya.
tampilan poster tersebut. Dinilai secara objektif, rubriknya ada di sana. Dua dan tiga sudah dinilai. Tapi bagaimana itu? Kelompok 1 dan 3 udah. Masih berapa? Sudah selesai. Kelompok ini dah. Sudah selesai semuanya? Lalu kita akan jumlahkan dengan ini berapa? Gimana kan? Tiga. Ini jumlahkan dulu ya, karena itu juga menilai, jadi ada persentasinya dari sekian persen, dari sekian persen. Coba perhatikan semuanya nak, tidak ada bersuara. Perhatikan ya. Tadi kita menilai dari 3 aspek. Yang pertama adalah tema, yang kedua adalah pesan yang disampaikan, dan yang ketiga adalah daya tarik dari poster kalian masing-masing. Ini sudah ibu jumlahkan dan ibu presentasikan juga dengan hasil yang ibu nilai sendiri dan ditambah dengan hasil dari kalian. Ini untuk nilai tertinggi diperoleh oleh kelompok 2. Nilainya adalah 300. Ya. Kasih hapus lah. Juara 2 tertinggi diperoleh oleh kelompok 3. Karena nilainya adalah 230 dan nilai ketiga diperoleh oleh kelompok 1. Tepuk tangan. Ya. Dengan nilai 220. Oke, baik semua. Kita sudah menyelesaikan pekerjaan dan kita akan menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Dari pembelajaran yang sudah kalian lakukan, pertama diskusi, kemudian membuat poster, Ibu berharap kalian bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Nah, siapakah yang bisa membuat kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini? Ya, coba. Zat adiktif adalah zat-zat yang apabila dikonsumsi dapat menyebabkan ketergantungan, adiksi atau ingin menggunakannya secara terus-menerus. Zat-zat yang apabila dikonsumsi dapat menyebabkan ketergantungan atau adiksi bagi pemakainya jika digunakan secara terus-menerus. Itu adalah pengertian dari zat adiktif. Ya, kemudian ada lagi yang lain bisa menyimpulkan, Mak? Ya, nah, coba. Dan adiktif itu bagi menjadi 3 golongan: narkotika, psikotropika, psikoaktif lainnya. Oke, jadi zat adiktif ada 3 golongan. Yang pertama adalah narkotika, kedua psikotropika, dan ketiga adalah psikoaktif lainnya. Menerapkan pola hidup sehat, Menerapkan pola hidup sehat. Ya, apa lagi? memperkuat iman dan takwa kepada Tuhan. Memperkuat iman dan takwa kepada Tuhan. Nah, ini misalnya dengan rajin sholat ya. Biasanya sholat itu bisa mencegah kita dari perbuatan yang tidak baik. Kemudian apa lagi? Yo. Melakukan kegiatan yang positif, terus membangun komunitas dan hubungan yang baik dengan teman. Membangun komunitas dan hubungan yang baik. Oke, nah itu semua. Nah, dari kesimpulan yang disebutkan oleh teman-temannya, Ibu akan memuatkan lagi bahwa zat adiktif itu adalah zat yang apabila dikonsumsi dapat menyebabkan ketergantungan atau adiksi atau ingin menggunakannya secara terus-menerus. Kemudian zat adiktif dibagi atas 3 macam. Yang pertama adalah narkotika, yang kedua adalah psikotropika, dan yang ketiga adalah zat psikoaktif. Dan ada berbagai upaya pencegahan dari pengaruh narkoba sendiri seperti yang sudah disebutkan oleh teman kalian. Nah, kemudian selanjutnya memberikan beberapa penguatan. Ini tentang berbagai macam bahaya narkoba ya bagi tubuh. Nah, ini beberapa bahaya bagi tubuh. Yang pertama ada apa, Nak?
proses berpikir. Kemudian pada rongga mulut itu mulut terasa kering, kaku pada pangkal lidah dan otot-otot paha. Kemudian pada jantung, memacu denyut jantung di atas rata-rata ya. Kemudian pada hati, nah itu melemahkan aktivitas sel-sel hati yang mengakibatkan terjadinya gangguan fungsi hati. Dan pada pencernaan. Oke ya. Selanjutnya ini ada teknologi yang terkait dengan materi pelajaran kita, yaitu adanya alat berupa deteksi narkoba dalam tubuh yang menggunakan alat dan juga sensor. Yang seperti pensil itu adalah sensornya, dengan cara kerja mendekatkan atau mengusapkan sensor tersebut kepada air ludah si pengguna narkoba. Jadi nanti akan otomatis terdeteksi apakah dia mengonsumsi narkoba atau tidak. Jadi ya, silakan duduk kembali ke bangkunya masing-masing, menghadap ke depan seperti semula tadi. Sekarang kita mengadakan evaluasi. Silakan dikerjakan masing-masing. Tidak ada yang berdiskusi dengan teman sebelahnya. Kalau sudah selesai langsung ke refleksi ya. Di halaman kedua. Ya. Itu tentang pembelajaran kita hari ini dan upaya yang akan kalian lakukan untuk memahami materi ini selanjutnya. Sekarang Ibu mau tanya dulu tentang refleksi yang kalian isi tadi. Bagaimana menurut kalian pembelajaran hari ini, nak? Kemudian mengapa kalian merasa ini menyenangkan? Ada di sana? Ya, coba bilang. Dapat meningkatkan kreativitas. Ya, oke. Kemudian menurut kalian bagaimana cara kalian meningkatkan atau memahami pembelajaran ini ke depannya? Ya, dengan belajar lebih giat lagi, kemudian mempelajari terus-menerus. Oke, kita semuanya ya. Baiklah, ibu semua, terima kasih sudah mengikuti pembelajaran kali ini. Kita berikan dulu aplaus untuk kita bersama. Nah, selanjutnya untuk pertemuan berikutnya kita akan mengadakan penilaian harian. Ya, dengan materinya bab 5 ini, yaitu tentang zat adiktif dan zat adiktif. Ada pertanyaan nggak sejauh ini? Tidak ada ya, udah paham semuanya ya. Oke, kita akan menutup pembelajaran kali ini. Kepada ketua kelas silakan dipimpin doa penutupnya. Siap, Brad. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak ibu semuanya. Silakan pulang dan hati-hati di jalan.